Bab 178. Mencairkan masalah sebelumnya. Kata Andrew kesal, kita sejak awal tidak pernah berhubungan dengan keluarga Liu. Kamu yang seharusnya panik. Aku yang akan memutuskan masalah ini. Aku tidak peduli dengan keluarga Liu. Biasanya aku selalu sabar, tapi tak disangka Ando menjual putriku. Jika aku ada di sana, aku pasti mematahkan kakinya. Selesai bicara, ia kembali berbicara pada Rocky, "Rocky, jangan mendengarkan kegilaan ibumu. Masalah hari ini aku yang memutuskan, tidak usah pergi meminta maaf pada keluarga Liu yang hina itu. Mereka yang harus meminta maaf kepada kita." Rocky mengangguk. Ia berpikir sejak keluarganya punya tempat tinggal, punya uang, bahkan Andrew menjadi tegas. "Terima kasih, Ayah." Tak disangka ayah mertua tua yang pengecut akan membantunya untuk pertama kalinya. Rocky sedikit terharu. Meskipun ayah mertua tidak mengatakan apa-apa tentang semua yang telah ia lakukan untuk keluarganya, tapi sebenarnya ia melihat itu di matanya. Andrew mengerutkan alis dan bertanya, "Rocky, katakan kepada kami dengan jujur bagaimana kamu dan Yoga mendatangi mereka, dan menjalin hubungan pertemanan. Tadi Dewi juga mengatakan bahwa James berlutut padamu. Bagaimana bisa? Dilihat dari keadaannya, Direktur Rafa tidak akan bisa melakukan ini untuk mereka, apalagi membuat James berlutut." Jenny mengangkat kepalanya, memandangi Rocky curiga. Rocky tertawa dan berkata, "Dulu ketika aku pergi mengecek kondisi geomansi, aku kenal beberapa bos, aku membantu membuat negosiasi bisnis dengan Direktur Rafa, dan menghasilkan beberapa uang. Kemudian, aku pikir ini menarik, bisa membantu mereka untuk membuat kesepakatan bisnis dan mendapatkan komisi. Kemudian, ketika komisi sangat banyak, maka aku menginvestasikan uang itu dan menghasilkan banyak uang. Adapun James Gao berlutut, ia bukan berlutut padaku, ia berlutut pada Yoga. Yoga memiliki konflik dengan keluarga Gao dan ingin membereskan James. Jadi ketika dia memohon belas kasihan, kebetulan juga keinginannya tercapai." Tiga orang tertegun. Mereka tidak menyangka Rocky berinvestasi secara pribadi, dan ia bahkan tidak mengatakan informasi apapun. Jenny adalah orang pertama yang marah, "Rocky, kamu menghasilkan uang, dan bahkan tidak memberitahu kami, apakah kamu masih menganggap kita sebagai keluargamu? Aku tanya, berapa banyak yang kamu peroleh?" Melihat ibu mertua marah, Rocky yang sudah membuat persiapan segera mengambil sebuah kartu bank dan menyerahkannya. "Bu, semua uang yang aku hasilkan ada di sini, aku sedang menyusun rencana untuk memberitahu kalian. Bawa kemari." Jenny merebut kartu bank dan berkata, "Berapa banyak uang di dalam kartu? Aku rasa kamu hanyalah pecundang, tidak mungkin menghasilkan banyak uang." Rocky berkata, 4 miliar. "Berapa?" Mata Jenny tiba-tiba melebar, menatap wajahnya dengan seksama. Kata Rocky sambil tersenyum, "Ibu, aku telah menghasilkan 4 miliar selama bertahun-tahun. Aku takut ibu marah, jadi aku tidak pernah mengatakannya." Begitu mendengar terdapat 4 miliar di dalam kartu, Jenny yang marah tiba-tiba menjadi bahagia, dan kesenangan menghiasi wajahnya. "Aduh, menantu yang baik. Bagaimana aku bisa menyalahkanmu karena menghasilkan uang di luar sana? Ibu akan membantumu menyimpankan uang ini terlebih dahulu. Nanti kamu carilah lebih banyak kesempatan, mendapatkan lebih banyak komisi." "Ibu." Dewi tidak tahan dengan ibunya yang nampak serakah, katanya, "Ini adalah uang yang didapatkan Rocky dengan kerja keras, kembalikan kartu itu padanya. Ini adalah uang yang diberikan menantuku sebagai rasa hormat. Apanya yang dikembalikan?" Jenny takut putrinya akan mengambil kartu bank, ia yang tampak waspada segera memasukkan kartu itu ke dalam sakunya. Dewi tak berdaya. Ia tidak bisa mengatasi ibunya, yang terobsesi dengan uang. Andrew juga merasa sangat bingung, istrinya adalah tipikal orang yang hanya bersedia untuk mendapatkan uang dari kerja keras orang lain, namun mengambil uang darinya lebih sulit daripada meraih langit. Rocky berkata sambil tersenyum, "Lupakan saja, uang ini sebagai rasa hormat kepada ibu, biarkan ibu yang mengurusnya. Sebenarnya ini adalah kartu yang ia minta pada Yoga untuk siapkan saat perjalanan pulang. Sebagai bentuk antisipasi, agar tidak dicurigai oleh keluarga Liu. Uang ini bukan apa-apa baginya, tetapi dapat menenangkan Jenny, uang ini bahkan terpakai dengan sangat bijaksana."
Rocky tidak peduli dengan uangnya. Ia hanya ingin kedamaian di rumah. Melihat cara Jenny menilai baik buruk dari menantu yang baik, Dewi sangat marah, dengan sengaja berkata, "Bu, apakah ibu masih menyuruh Rocky untuk berlutut pada keluarga Liu?" "Berlutut-berlutut apa?" kata Jenny yang mengelak, "Ibu tidak mengatakan hal seperti itu. Jangan bicara sembarangan." Melihat istrinya menolak untuk mengakuinya, setebal apapun wajah Andrew, ia masih saja merasa sangat malu, katanya, "Biarkan Rocky beristirahat. Kembali ke kamarmu." Jenny takut putrinya akan mengambil kartu banknya. Tanpa banyak bicara, ia kembali ke kamarnya dengan bahagia. Kata Andrew bersikeras, "Rocky. Itulah sikap ibumu. Ayah akan mendapatkan kartumu kembali jika ada kesempatan. Tidak, biarkan ibu menyimpannya," kata Rocky sambil tersenyum. Ia tahu bahwa ayah mertuanya hanya ingin membicarakan itu. Lebih sulit untuk meminta uang dari Jenny daripada meraih langit. Setelah Andrew kembali ke kamar tidur, Dewi berjalan ke hadapannya dan menoyor kepalanya. "Kamu tahu ibuku suka uang, dan kamu masih saja memberikan uang padanya," kata Rocky sambil tersenyum. "Tidak apa-apa, kita ini adalah keluarga." Hati Dewi menjadi hangat, dengan kesal memperhatikannya, dan berkata, "Di KTV tadi kamu membuat aku sangat terkejut. Tarik lengan bajumu, aku lihat lukamu." Ia membawa kapas dan alkohol untuk membantunya memperban luka itu. Rocky menggulung lengan bajunya, menunjukkan luka pisau di lengannya. Meskipun luka panjang 2 inci telah berhenti mengeluarkan darah dan kulit juga telah mengering menjadi satu, tapi itu masih terlihat sangat menyeramkan. Dewi yang melihatnya sangat khawatir, ia mengambil kapas yang dicelupkan ke dalam alkohol, dan dengan hati-hati membantunya membersihkan gumpalan darah kering. Ia menggosok, dan bertanya, "Sakit tidak?" "Sakit." Rocky segera mengangguk. Dewi segera berhenti dan berkata, "Kalau begitu lebih lembut." "Sebenarnya tidak perlu lebih lembut." Rocky menatapnya dan berkata sambil tersenyum, "Carilah cara untuk mengalihkan perhatianku." Dewi berpikir sejenak, "Kalau begitu aku nyalakan TV dan kamu mau menonton berita." Rocky tersenyum, tiba-tiba memeluknya, merangkulnya ke dalam pelukannya, berkata sambil tersenyum, "Begini sudah cukup." Dewi tidak perhati, seluruh tubuh halus itu jatuh ke dalam pelukannya, seketika ia tersipu malu, berjuang untuk bangkit. "His. Tanganku sakit." Rocky berpura-pura meringis kesakitan. Seketika Dewi tidak berani bergerak, karena takut menarik lukanya. Merangkul tubuh istrinya yang lembut dan kenyal, hati Rocky langsung merasa sangat bahagia. Memanfaatkan bekas luka untuk mencairkan masalah sebelumnya dengan istrinya, dan ia juga mendapat pelukan yang sangat hangat dan harum. Luka pisau ini sangat berharga. Dewi hanya bisa mengambil kapas dan membantunya mengobati lukanya. Ia telah mengganti bajunya dengan piyama satin. Rocky memeluk pinggang Dewi yang dan duduk di lututnya. Begitu ia menundukkan kepalanya, ia melihat salju putih di bawah lehernya dan tidak tahan menelan air liurnya. Ia mengambil kesempatan untuk membahas itu, "Istriku, boleh tidak aku tidur di tempat tidur malam ini?" "Tidak." Dewi bersikukuh. "Istriku, aku terluka, masih menyuruhku tidur di lantai." Rocky sengaja menunjukkan ekspresi yang menyedihkan. Dewi yang digoda tertawa, katanya dengan wajah merah, "Karena kamu terluka, kamu harus tidur sendirian. Bagaimana kalau lukamu tersentuh, bukannya semakin mudah terinfeksi?" Rocky segera berjanji, "Tidak akan. Tunggu sampai lukamu sembuh." Sambil Dewi berkata, ia mengangkat kaki putih halus di pahanya, dan dengan wajah merah berkata, "Aku sudah selesai mengelap, lepaskan." Kaki putih halus dan mungil, Rocky tidak tahan untuk mengulurkan tangan dan memeluknya. Bab 179. Menabrak mati dia. Tapi Dewi sama lincahnya dengan ikan lumpur. Di dalam lingkup tangan Rocky ia menendang dengan kaki kecilnya, katanya marah, "Ibu belum tidur. Bersikaplah lebih baik." Setelah bicara, ia bangkit dari pelukannya, berjalan ke ruang makan mengambil kapas. Sekujur tubuh Rocky panas, ia menelan air liurnya dengan sekuat tenaga. Suatu hari, ia akan membuat istrinya rela berbaring seperti anak domba, ia akan menyentuh di mana ia ingin menyentuh. Kartu bank dengan jumlah 4 miliar untuk menyelesaikan masalah di rumah.
Rocky dan Dewi baik seperti sebelumnya. Jenny juga telah berhenti untuk sementara waktu, tidak pergi ke rumah besar keluarga Liu. Semuanya tampak tenang, tapi Rocky telah membuat rencana. Sejak zaman dulu, jika ada orang yang menghina anak perempuan dan ibu, atau menghukum orang tuanya, seorang lelaki perkasa tidak akan membiarkannya begitu saja. Ando, kamu harus membayar untuk itu. Rocky tidak memberitahu hal itu pada siapapun, bahkan ia tidak memberitahu Billy ia ingin menghadapinya sendirian. Karena Jenny masih melindungi keluarga Liu. Tidak peduli bagaimana ayah mertua tua dan istrinya bicara, di dalam tubuh mereka mengalir darah keluarga Liu. Jika sesuatu terjadi pada Ando, mereka tidak bisa benar-benar mengabaikannya. Rocky berencana melakukannya sendiri, dengan diam-diam dan bersih. Rumah besar keluarga Liu. Wajah Nyonya Liu nampak marah, ia duduk di kursi kekaisaran dengan tenang. Ia menepuk-nepuk meja keras dan membuat teh menciprat ke segala arah. Seorang Rocky, dia menyakiti putra dan cucuku. Beraninya ia tidak datang untuk meminta maaf. Tampaknya aku sungguh akan mengundang pemimpin klan Liu bergabung dengan seluruh klan untuk sidang bersama dan membuat ia membayar semuanya. Ando duduk di kursi bawah dengan kain kasa di kepalanya dan perban di lengannya. Memar di wajahnya masih terlihat jelas. Ia menggertak giginya dan berkata, "Ibu, ketika pemimpin klan datang, menurut peraturan klan keluarga Rieol kita, jika ada yang tidak hormat kepada tetua, atau menyerang sesama klan, setidaknya harus mematahkan kedua kakinya." "Ayah, itu mudah baginya," kata Mike dengan suara tinggi, "dia juga menyerang tanganku. Kita harus membuat dia berlutut di luar aula leluhur, mencungkil mata dan hidungnya, untuk dieksekusi." Meskipun sekarang sudah ada hukum, tapi dalam keluarga Liu, ada seperangkat hukum keluarga untuk berurusan dengan mereka yang melakukan kejahatan keji, yang tidak mematuhi aturan klan. Kata Mia dengan suara tinggi, dan juga Dewi, tak disangka ia berkhianat. Dia harus diusir dari keluarga Liu, dan semua properti dalam keluarga harus disita. Rumah besarnya harus diberikan kepada saudaraku sebagai kompensasi. Dan mobil mewah Rocky juga, aku juga menginginkan itu. Kata Mike dengan sigap. Sudah sejak lama ia iri. Bagaimana bisa orang miskin, diberikan sebuah mobil mewah? Nenek Christie mengangguk dengan wibawa, aku akan menulis surat kepada pemimpin klan, ketika saatnya tiba, semua harta milik keluarganya akan dibagikan oleh pemimpin klan, dan kalian masuk dalam perhitungan. Terima kasih nenek. Seketika Mike sangat bahagia, hatinya sangat gembira. Setelah Nenek Christie selesai bicara, ia mengerutkan kening dan bertanya pada Ando, sudah berhasil menghubungi keluarga Gao? Belum. Ando mengerutkan alisnya. Keluarga Gao tidak tahu siapa yang telah mereka serang, bahkan bos mereka terungkap, skandal mereka telah masuk TV. Tuan Rudy, yang telah melakukan kontak dengan keluarga Gao, tiba-tiba saja menghilang. Tadi malam, ketika ia melihat di berita bahwa keluarga Gao dan Tuan Rudy bermasalah, seketika ia terkejut. Sebenarnya cara mengungkapkan beberapa kalimat pada berita mudah dipahami. Tetapi sekujur tubuh Ando terasa dingin, ia yang melihatnya ketakutan. Tadi malam, ia membuat kesepakatan rahasia dengan Greg, ia akan menggunakan Dewi untuk bertukar kontrak. Namun, ia tidak menyangka sangat awal sekali masalah ini terjadi. Apa kebetulan? Kata Mia ngeri, tidak mungkin Rocky yang melakukannya, kan? Orang tidak berguna seperti dia. Mike mendengus dari hidungnya, meremehkan, jika dia yang membuat masalah ini, bisakah dia melakukan tindakan seperti ini? Dimarahi oleh Jenny saja dia tidak berani membantah. Rocky selain kekuatannya yang lumayan dan dapat melakukan beberapa teknik bela diri yang tidak berguna. Dia hanya orang tidak berguna. Mike benar. Ando juga mengangguk setuju. Setelah insiden keluarga Gao, awalnya ia menduga ini semua ada hubungannya dengan Rocky. Ia yang ketakutan bersembunyi di rumah selama 2 hari, ia takut mereka akan melakukan tindakan penghakiman. Tapi dalam 2 hari ini, semuanya benar-benar tenang. Ando menjadi tenang, ia merasa Rocky tidak berani balas dendam pada dirinya. Bagaimanapun, ia berpikir tidak mungkin orang itu adalah Rocky. Apa gunanya jika pecundang itu mengenal beberapa bos? Keluarga Gao adalah orang terkaya di kota Babel. Mereka memiliki uang dan kekuasaan.
Tuan Rudi Asteris menempati setengah dari pegunungan di kota Gopo, dan kekuatannya luar biasa. Menyingkirkan keluarga Gao dan Tuan Rudi dalam semalam, tindakan kilat ini sangat menakutkan. Orang-orang di belakangnya pasti sangat hebat. Mungkin mereka adalah salah satu orang-orang terbaik di kota Wasa. Dan orang seperti apa Rocky itu? Jika ia memiliki keterampilan seperti itu, masih perlukah ia hidup menjadi pengecut di bawah keluarga Liu? Menghilangkan kecurigaan pada Rocky, Ando menebak-nebak beberapa orang yang mungkin dalam hati, dan semuanya tidak memungkinkan. Sudahlah, ia berhenti memikirkannya. Orang yang menyerang keluarga Gao, jangan-jangan adalah orang besar yang tahu segalanya, ia masih harus bersembunyi seberapa jauh lagi untuk menghindari terjadinya masalah. Mia berkata, "Ayah, aku akan mengantar ayah ke rumah sakit untuk mengganti obat." "Ayo." Ando berdiri terhuyung-huyung, berjalan keluar sambil menahan sakit. Mia segera melangkah maju untuk memapahnya. Sekarang ia merasa kesakitan di seluruh tubuh. Ia dipukuli oleh Rocky dan hampir mati. Kebencian Ando terhadap Rocky semakin dalam, dan dia bersumpah dalam hatinya. Jika klan keluarga Rieol melakukan pengadilan pada seluruh klan dan memutuskan tindakan perkara Rocky, ia pasti akan membunuh anak itu. Ando pergi menuju klinik pribadi, yang didirikan di sebuah villa hutan yang tenang di pinggiran kota. Dokter asing memerlukan biaya yang tinggi, dan tidak bisa melakukan suntik bius, membuatnya menangis kesakitan. Ia menyesal menjual semua panacea pada Bernat yang dibelinya dari Benji. Alhasil, ia bahkan tidak menyisakan sama sekali. Sebaliknya, ia menyerang orang tua itu tanpa alasan yang jelas. 2 pil panacea sangat mujarab. Setiap cedera memar akan sembuh dalam waktu singkat. Jika ia tahu akan terluka seperti ini, seharusnya ia menyisakan 1 butir di tangannya. Ia tidak akan terlalu menderita hari ini. Ia berpikir untuk pergi mencari Benji suatu hari nanti, menanyakan sumber pil panacea itu, membeli lagi beberapa butir darinya. Setelah Ando selesai melakukan pengobatan cedera, ia pulang dengan Mia. Tepat ketika mobil itu mengemudi keluar dari di tepi gunung, dari kejauhan Ando tiba-tiba melihat seorang pria berdiri di sisi jalan, seolah-olah sedang menunggu kendaraan. Segera setelah ia melihat orang itu, mata Ando merah dan memicu kebencian. Ia berteriak dengan kencang. Tabrak mati dia. Sungguh musuh sudah di depan mata. Pria di depan adalah Rocky, orang yang sangat ia benci. Mia juga melihatnya, ia terkejut dan marah. Ini adalah pinggiran kota, sulit untuk menemukan orang. Mengapa Rocky datang ke sini sendirian? Tatapan Ando suram, penuh dengan niat membunuh, menggertak giginya dan tersenyum mencemooh. Memang Tuhan tahu segalanya, tak disangka membuat musuhnya muncul sendirian di sini. Tidak ada sosok orang di sekitar. Jika saja menabrak mati Rocky di sini, tidak ada pihak ketiga yang tahu. Ando memerintahkan dengan tegas, "Mia, jangan melambat. Cobalah untuk menabrak mati Rocky menjadi berkeping-keping. Jika ditabrak sedikit dia tidak akan mati, tabrakkan saja mobilnya dan buat dia menjadi gepeng, menjadi kue daging." Baik. Mia menggigit giginya, ia juga membenci Rocky, tidak akan bertindak secara halus. Brum. Hummer SUV mengeluarkan raungan rendah, ketika mendekati Rocky tiba-tiba kecepatan mobil ditambah, seperti sebuah tank, langsung menyerang tempat di mana ia berdiri. Ando menyeringai dan tertawa liar. Bab 180. Memusnahkah klan juga boleh? Rocky yang berdiri di pinggir jalan sedang mengerutkan alisnya berpikir. Tiba-tiba, ketika ia mendongakkan kepala ia melihat kendaraan Hummer SUV, yang menggila menabrak ke arahnya. Jaraknya terlalu dekat, kecepatan mobil yang terlalu tinggi. Seketika ia terkejut. Saat ia belum siap, Hummer sudah datang untuk menabraknya. Bang! Sebuah ledakan besar. Dampak kekuatan yang sangat besar, Ando yang duduk di dalam mobil tersentak dan menabrakkan kepalanya, sedikit lagi ia terpelanting keluar. Ia tertawa gila, melupakan rasa sakitnya. Rocky! Aku rasa kamu pasti sudah mati. Mia yang memegang kemudi, wajahnya menjadi pucat ketakutan. Baru saja, ia dipenuhi dengan kebencian menginjak gas. Jika ia tidak mengenakan sabuk pengaman saat tabrakan tadi, ia akan langsung terlempar keluar dari jendela.
Tapi tidak buruk juga, dalam menerima dampak kekuatan besar, sekalipun Rocky memiliki tubuh baja, tabrakan itu akan membuatnya menjadi potongan daging. Bagian depan Hummer menghantam sisi gunung, kerikil dan gumpalan tanah jatuh dari atas gunung dan menghantam bagian depan kendaraan, dan langsung mengeluarkan asap. Tanya Mia sambil terengah-engah, "Ayah, apakah anak tidak berguna itu sudah tertabrak mati? Ayah akan turun melihat-lihat." Dengan wajah suram Ando mengambil pipa baja dan keluar dari mobil. Jika dia masih bernafas, ayah akan langsung menghancurkan bajingan ini sampai mati. Ia tidak percaya bahwa Rocky bertubuh baja. Bahkan jika bertubuh baja, seharusnya ia rata tertabrak Hummer itu. Mia mengangguk, segera mengambil pisau kecil dan ikut turun dari mobil. Dua orang tiba di bagian depan mobil dan melihat kehancuran besar. Bagian depan mobil menabrak dinding gunung, bumper mobil rusak. Sebagian besar mobil penyok, dan semua pohon yang ditanam di pinggir jalan rusak. Banyak tanah dan ranting jatuh dari atas gunung. Ando berkeliling mencari-cari, menyingkirkan tanah untuk mengecek, dan tiba-tiba ia menahan napas. Di mana orang itu? Mia menggenggam pisau, menatap tumpukan kerikil dan ranting di atas tanah, tertegun. Tidak mungkin. Jelas-jelas aku menabraknya tadi. Namun, di depan mata mereka, hanya ada tumpukan ranting, jangankan mayat Rocky, sehelai rambutnya pun tak terlihat. Apakah ia menghilang di bawah angin? Ando berteriak marah, "Kita harus menemukannya. Dia terluka dan tidak akan bisa berlari." Saat itu, suara dingin datang dari belakang mereka. "Apa kalian mencariku? Rocky?" Tiba-tiba Mia yang terkejut berteriak dan berbalik. Rocky duduk di atas Hummer dengan menyilangkan pergelangan kaki. Ia terlihat sangat santai, tapi tatapan matanya dingin. Mia terkejut, tangannya menggenggam pisau, ia langsung gemetar. Ia ingat betul. Tadi Hummer itu menabraknya dengan keras. Secepat apapun itu manusia tidak akan bisa menghindarinya. Tapi mengapa Rocky tidak terluka, bahkan pakaiannya tidak sobek sedikit pun? Mengapa? Ando terengah-engah, dan tiba-tiba berteriak, "Mengapa kau tidak tertabrak? Mengapa kau tidak mati?" Rocky mengangkat alisnya, katanya dingin, "Kau ingin aku mati, sayang sekali tidak mudah. Tapi membunuh kalian, sangat mudah." Sambil bicara, perlahan-lahan ia bangkit, berdiri tegak di atas mobil. Ayah dan putri keluarga Liu mendongak, mereka berdua merasa sangat ketakutan, seolah-olah seorang pria muda itu mengirimkan tekanan yang sangat mengerikan, seperti iblis yang bangga berada di bumi. Rocky melihat ke bawah memandang dua orang itu. Dua orang ini, di matanya hanyalah seekor semut. Semut-semut yang menyedihkan, tak disangka berani-beraninya mencoba menabraknya mati. Lelucon. Dalam latihan jangka panjangnya, jika ia menunjukkan semua kekuatannya, tingkat kecepatannya akan beberapa kali lebih cepat daripada Hummer. Tidak dilihat dengan mata telanjang. Bang! Rocky melompat dari mobil dan mendarat dengan mantap. Ia memperhatikan dua orang di depannya dengan dingin. Mia panik, ia yang terkejut mundur selangkah, menjerit, "Orang tak berguna. Apa yang akan kau lakukan?" Kata "orang tak berguna" adalah kata yang digunakan anggota keluarga Liu untuk mengganti namanya. Rocky tidak terlalu memikirkan itu. Ia mengangkat alisnya dan berkata dengan santai, "Tentu saja mau membuat perhitungan. Apa yang pernah kalian lakukan dulu benar-benar menjijikkan. Membersihkan itu dengan nyawa kalian sudah sangat memudahkan kalian." Seluruh tubuh Ando gemetaran, berteriak dengan nada marah, "Orang tidak berguna. Kau ingin membunuh kami. Berani-beraninya." Ia tidak pernah mempedulikan Rocky. Namun terakhir kali dipukuli oleh Rocky membuat ia kesal dan marah. Tapi, ketika ia pulang, ia tidak melihat Rocky datang untuk mencari masalah, ia lega. Bagaimanapun itu orang tidak berguna adalah orang tidak berguna. Hanya karena ia melakukan hal yang mengejutkan itu tidak menunjukkan kalau ia bukan lagi seorang pengecut. Tapi orang tidak berguna ini memiliki keinginan untuk membunuh. Kata Ando sengit, "Rocky, pikirkan baik-baik, jika kau berani melawan kami, seluruh keluarga Liu tidak akan mengampunimu. Tiba saatnya kau tidak akan bisa lari, istrimu juga akan dihabisi. Mungkin dia akan menjual dirinya untuk mendapatkan uang." Rocky mengangkat matanya, tiba-tiba ia menamparkan wajah Ando. "Ah!
Ando berteriak kesakitan, terhuyung-huyung ke sebelah pintu mobil. Mulutnya terasa sakit dan perih karena menerima tamparan yang keras di wajah. Ia menutupi wajahnya, darah mengalir dari mulutnya, dan melapisi gigi depannya. Mia tertegun, melihat ayahnya yang ditampar Rocky. Tiba-tiba ia berteriak dengan suara nyaring, "Rocky, jangan lupa kalau kau adalah keturunan muda. Ayahku itu pamanmu. Ada ratusan orang di seluruh keluarga Liu. Jangan lupakan statusmu." Ratusan orang. Rocky tersenyum, "Kalian hanya beberapa ratus ekor semut, ingin membangunkan seekor harimau. Jika seluruh anggota keluarga Liu menentangku, jika seorang datang akan kubunuh seorang, jika datang sepasang akan kubunuh sepasang. Tidak masalah bagiku untuk membasmi kalian. Ini hanya pemanasan." Mendengarkan pernyataan Rocky tentang pemusnahan klan, Mia ketakutan. Rocky yang berada di hadapannya, tampaknya orang yang benar-benar berbeda. Sungguh bukan pecundang yang ia kenal. Ando menyeka darah di mulutnya, katanya dengan sengit, "Bajingan, kau sendiri yang cari mati. Jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lihatlah, apa ini?" Rocky yang tidak tertarik mendongak, sedikit mengerutkan alisnya. Ando mengambil kesempatan saat menerima tamparan itu untuk jatuh ke samping pintu mobil, dan ternyata ia mengambil sebuah pistol. Pistol hitam mengkilat ditujukan ke arahnya. Sialan. Wajah Ando berlumuran darah, ia bahkan menjadi semakin ganas. "Apa kau benar-benar berpikir bahwa dengan menguasai beberapa kungfu, dan kebetulan terhindar dari tabrakan tadi, maka kau bisa pamer kehebatan di depanku? Aku beritahu, orang tak berguna selamanya adalah orang tak berguna, mau diapakan tidak akan berubah menjadi singa." Teriak Mia yang terkejut senang, "Ayah, tembak dia, pecahkan kepalanya." Dengan wajah yang mengerikan Ando menarik pelatuk dengan sengit. Ia sudah membuat persiapan, karena takut Rocky akan kembali menyerang. Segera, setelah pelatuk ditarik, Ando tiba-tiba merasa pandangannya kabur, angin sejuk datang ke matanya, dan kemudian rasa sakit yang tak tertahankan datang dari pergelangan tangannya. "Ah!" Ia berteriak, tapi tiba-tiba suaranya terhenti. Karena Rocky langsung memasukkan moncong pistol ke dalam mulutnya hanya dengan gerakan singkat, tatapannya menantang.